Pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu sehat, lalu tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas? Atau anak kecil yang begitu ceria, namun setelah dipuji banyak orang, tiba-tiba menangis, demam, dan lesu? Itulah misteri tatapan yang tak terlihat. Ain, penyakit yang datang dari mata manusia. Bukan karena pandangannya, tapi dari rasa kagum yang tak disertai doa dan hasad yang tak dijaga. Penyakit ini bukan sekedar dongeng. Rasulullah sendiri pernah menyaksikan bagaimana tatapan mata membuat seorang sahabat terjatuh tanpa sentuhan. Lalu, apa itu penyakit ain? Ain berasal dari kata ain atau al-ain yang berarti mata. Secara istilah, ia adalah penyakit atau musibah yang menimpa seseorang karena tatapan iri, dengki, atau kekaguman yang tidak disertai dzikir dan doa kepada Allah. Rasulullah bersabda, al-ain itu benar adanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5740 dan hadis riwayat Muslim nomor 2188. Dan beliau juga bersabda, sebagian besar umatku meninggal karena takdir Allah dan penyakit ain. Hadis riwayat Ahmad. Wah, ternyata serem ya. Kisah berikutnya di zaman Rasulullah mengenai Sahal bin Hunayf dan tatapan Amir bin Rabi'ah. Suatu hari, Sahal bin Hunayf, seorang sahabat yang terkenal tampan dan berkulit cerah, sedang mandi di sungai. Temannya, Amir bin Rabi'ah, melihat kulitnya dan berkata kagum, "Aku belum pernah melihat kulit seperti ini, bahkan kulit gadis perawan." Belum sempat Sahal menjawab, tubuhnya langsung lemas dan jatuh pingsan. Sahabat-sahabat lain panik, mengira Sahal kerasukan atau terkena penyakit aneh. Mereka pun segera memanggil Rasulullah. Rasulullah datang, melihat keadaan Sahal yang tergeletak dan bersabda dengan wajah murka, "Mengapa salah seorang di antara kalian ingin membunuh saudaranya? Jika melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkanlah, Masya Allah, Tabarakallah. Sesungguhnya ain itu benar adanya." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Selanjutnya beliau memerintahkan Amir untuk berwudu, dan air wudunya dikumpulkan lalu dihaluskan ke tubuh Sahal. Tak lama, Sahal bangkit dan sembuh seketika. Subhanallah, satu tatapan bisa menjatuhkan dan satu wudu dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Selanjutnya, ada kisah di masa sahabat dan tabi'in. Kisah mengenai Khalid bin Walid. Dalam riwayat disebutkan bahwa Khalid bin Walid pernah tidak mampu bangun dari tempat tidur menjelang peperangan. Para sahabat mengira ia sakit, tapi ternyata tubuhnya tak menunjukkan gejala medis. Setelah diperiksa oleh seorang sahabat yang ahli ruqyah, diketahui Khalid terkena ain dari tentara yang iri dengan ketangkasannya. Maka dibacakanlah surat Al-Falaq, An-Nas, lalu disabu ke tubuhnya. Dan dengan izin Allah, Khalid pun bangkit kembali dan memimpin pasukan ke medan perang. Selanjutnya, ada kisah Ummu Salamah. Dalam Sahih Muslim, diriwayatkan, Ummu Salamah pernah membawa seorang anak perempuan ke hadapan Rasulullah, karena anak itu memiliki bintik hitam di wajahnya. Nabi bersabda, "Ruqyahlah dia karena ia terkena ain." Hadis riwayat Muslim nomor 2197. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri memerintahkan ruqyah untuk mengobati ain. Selanjutnya, kisah di masa tabi'in dan orang saleh. Kisah Hasan al-Basri. Suatu hari, Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang sangat masyhur karena ilmunya, melihat seorang anak kecil yang sangat tampan. Orang-orang di sekeliling memuji anak itu dengan berlebihan. Hasan kemudian menundukkan kepala dan berkata, "Jika bukan karena doa dan perlindungan Allah, niscaya anak ini akan binasa karena tatapan manusia." Tak lama kemudian, si anak jatuh sakit dan Hasan pun membaca ruqyah dengan ayat Al-Quran dan doa perlindungan, hingga si anak sembuh. Dari situ beliau berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kagum tanpa doa, karena mata bisa lebih tajam dari pedang." Selanjutnya, ada kisah di Andalusia tentang anak yang tak sadar dan menjadi korban ain. Dalam catatan ulama Andalusia abad ke-11, seorang ayah datang kepada qadhi atau hakim syar'i mengadukan anaknya yang sakit aneh. Tanpa sebab, tubuhnya membiru dan tak mau makan. Seorang ulama bijak berkata, "Perhatikan siapa yang memujinya tanpa menyebut nama Allah." Dan benar,
Seorang tetangga yang iri pada kecerdasan anak itu sering memujinya tanpa menyebut barakallah. Setelah air wudhunya digunakan untuk mandi si anak, ia sembuh perlahan-lahan. Kisah ini diriwayatkan dalam catatan Tazkiratul Qurtubi. Ada juga sebuah kisah mengenai tatapan yang membuat seekor unta mati. Diriwayatkan dari masa Rasulullah. Suatu hari, seorang sahabat sedang menonton unta yang sangat kuat dan indah. Seekor unta yang baru dibelinya menarik perhatian banyak orang, termasuk seseorang yang menatapnya dengan rasa kagum bercampur takjub. Tak lama, unta itu rebah dan mati di tempat. Orang-orang terkejut dan berlarian memanggil Rasulullah. Beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak memintanya untuk mengucapkan barakallah fiik saat melihat sesuatu yang menakjubkan? Sesungguhnya, ain itu benar adanya." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Dari kisah ini, para ulama menegaskan bahwa ain tidak hanya mengenai manusia, tapi juga hewan dan harta benda. Ada juga kisah seorang istri yang sering sakit tanpa sebab. Hal ini terjadi di masa Umar bin Khattab. Dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab, seorang laki-laki datang mengadu, "Wahai Amirul Mukminin, istriku sering jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya lemah, tapi setiap kali diruqyah ia sembuh, lalu kambuh lagi." Sayyidina Umar berkata, "Apakah ia sering dipuji orang karena kecantikannya?" Lalu dijawab, "Ya wahai Amirul Mukminin." Lalu Sayyidina Umar menjawab, "Itu bisa jadi ain. Jangan biarkan ia tampil berlebihan di depan banyak orang." Sejak saat itu, wanita tersebut dijaga agar tidak terlalu sering dipuji tanpa doa, dan kesehatannya membaik. Kisah ini disebut dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah juz 10. Selanjutnya, Hasan bin Ali pernah tak kena ain. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hasan bin Ali, cucu Rasulullah, pernah terserang penyakit ain ketika masih kecil. Rasulullah datang dan membaca doa ruqyah. Ain tukuma bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamma. Hadis riwayat Bukhari. Doa itu kemudian diajarkan Rasulullah kepada setiap orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari ain. Sejak itu, tradisi membacakan doa perlindungan ini menjadi amalan harian kaum muslimin hingga sekarang. Selanjutnya, ada kisah Imam Malik tentang ain yang menyerang tanaman. Imam Malik meriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang lelaki yang terkenal pandai dalam bercocok tanam. Namun, setiap kali ia kagum pada hasil panennya sendiri, tanpa mengucapkan Masya Allah, esok harinya tanaman itu layu. Ketika ia mengadu, seorang alim berkata padanya, "Engkau terkena ain dari dirimu sendiri, wahai saudaraku. Ucapkanlah Masya Allah, la quwwata illa billah, agar Allah jaga nikmatmu." Sumber Al-Muwatta Malik bin Anas. Selanjutnya, ada kisah di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang murid Imam Ahmad bercerita bahwa di Baghdad ada seorang pedagang parfum yang terkenal sangat tampan. Suatu hari ia jatuh sakit berat tanpa sebab. Ketika ditanya, Imam Ahmad berkata, "Apakah banyak orang yang memujinya?" Lalu dijawab, "Ya, semua orang mengagumi wajahnya." Beliau pun membaca ruqyah, dan pedagang itu sembuh dalam beberapa hari. Imam Ahmad kemudian berkata, "Hati manusia bisa menjadi pedang yang tak terlihat. Maka lindungilah diri dengan dzikir." Kisah ini dicatat dalam Manaqib Imam Ahmad Ibnu Al-Jauzi. Selanjutnya, ada kisah ulama Andalusia yang kehilangan suaranya karena ain. Imam Qurtubi menulis dalam Tazkirah bahwa seorang qari atau pembaca Al-Quran di Andalusia memiliki suara yang sangat merdu. Setiap kali ia membaca Al-Quran di masjid, orang-orang menangis dan memujinya. Suatu hari, seorang yang iri berkomentar, "Wah, suaranya terlalu indah untuk manusia biasa." Tak lama setelah itu, qari itu kehilangan suaranya. Setelah diruqyah dan dibacakan ayat perlindungan, suaranya kembali. Ia pun berkata sambil menangis, "Kini aku tak ingin dipuji. Cukup Allah yang tahu isi hatiku." Kisah ain di zaman kini. Dari kisah nyata ulama kontemporer.
Syekh Ibnu Utsman rahimahullah pernah bercerita bahwa seorang wanita datang kepadanya mengadu. Anaknya setiap kali tampil di depan orang banyak dan dipuji karena kepintarannya, ia jatuh sakit atau terjatuh di jalan. Syekh menjawab, itulah air. Jangan biarkan pujian tanpa doa. Ajarkan orang-orang untuk mengucapkan barakallahu fiik. Beliau kemudian membaca ruqyah dan anak itu sembuh. Rasulullah bersabda, jika kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudara kalian, maka doakanlah barakallah untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu apa tanda-tanda terkena ain? Para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tanda-tandanya antara lain. Tubuh tiba-tiba menjadi lemah, sakit tanpa sebab jelas. Rezeki tiba-tiba seret, padahal usaha tetap sama. Wajah menjadi pucat, mata berat. Anak kecil menangis tanpa sebab selepas dipuji. Binatang-binatang peliharaan atau tanaman tiba-tiba mati tanpa sebab alamiah. Dalam kitab Zat al-Ma'ad, Ibnu Qayyim menulis, tatapan mata bisa menembus tembok dan jika Allah izinkan, ia menumbangkan tubuh manusia. Pengobatan dan perlindungan dari ain, Rasulullah mengajarkan cara mengobati dan mencegah penyakit ini. Pertama, pencegahan. Jika kagum pada sesuatu, ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Artinya, atas kehendak Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Selanjutnya, membaca Mu'awwizatain, yaitu Surat Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan sore. Rasulullah bersabda, tidak ada pelindungan yang lebih baik bagi manusia selain membaca Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1463. Selanjutnya, membaca ayat kursi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 sebelum tidur dan pagi hari. Lalu tidak memamerkan nikmat dunia secara berlebihan agar tidak menimbulkan iri dan hasad. Kedua, pengobatan. Pertama, melalui ruqyah syariah, yaitu membaca doa dan ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 255, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan doa Rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan, binatang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3371. Selanjutnya, air wudhu orang yang menjadi penyebab. Jika diketahui siapa yang menyebabkan ain itu, maka orang itu berwudu dan airnya digunakan untuk mandi oleh yang terkena ain. Hal ini berdasarkan kisah Sahal bin Hunayf di atas. Selanjutnya, doa kepada Allah dengan khusyuk, karena hanya Allah yang menyembuhkan, bukan air, bukan ruqyah, melainkan kehendaknya. Hikmah di balik penyakit ain. Penyakit ain bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong atas nikmat yang dimiliki dan tidak iri atas nikmat orang lain. Tatapan manusia bisa menusuk lebih dalam daripada pedang, tapi perlindungan Allah menembus lebih jauh dari pandangan apapun. Dari balik kisah Sahal bin Hunayf, Ummu Salamah, dan para ulama terdahulu tersimpan pesan lembut. Jagalah pandanganmu dengan doa, dan jagalah hatimu dari iri. Karena nikmat yang disyukuri akan diberkahi dan nikmat yang dipamerkan bisa diuji. Semoga kisah ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.